Kalau lu perhatiin, jualan yang paling menguntungkan di Indonesia itu adalah jualan agama. Karena dengan bermodalkan satu air mineral yang harganya Rp5.000, tapi dengan ditambah doa pemuka agama, harganya bisa langsung naik berkali-kali lipat. Belum lagi kalau misalnya kita ngomongin garam rukiah gitu ya. Garam yang tadi cuma garam biasa yang bisa lo beli dengan harga Rp5.000, tapi kalau dikemas ulang dan dinamai dengan garam rukiah, harganya itu bisa tembus sampai puluhan atau bahkan ratusan ribu rupiah buat satu produknya doang. Yang mana itu artinya kenaikan harganya itu bisa puluhan kali lipat dari modal yang kita keluarkan. Atau mungkin orang-orang yang jual produk ini itu bisa raup untung sampai hampir 2000% per produknya gitu. Coba deh lu pikir lagi, mana ada sih bisnis yang bisa ngasih keuntungan sebesar ini ya kan? Gila aja gitu. Semua ini dibungkus dalam nama agama, seolah-olah itu sah dan mulia. Bahkan bagian lebih fatalnya lagi, lu bisa cek sendiri ya di online store gitu. Dimana garam rukiah ini tuh laku banget dan udah terjual lebih dari 10.000 produk. Ya bukannya apa-apa ya. Kalau lu lihat harga garam mentah dari petani aja, itu harganya cuma Rp500 per kilonya. Artinya, ada kenaikan yang jauh banget berkali-kali lipat dari bisnis ini cuma karena kasih bungkusan tulisan garam rukiah sama deskripsi toko yang nulis ayat-ayat. Miris banget ya kan? Tapi inilah realita yang terjadi sekarang, di mana masih banyak masyarakat kita itu yang dibodoh-bodohi dengan praktik seperti ini, dan jelas banget ini adalah sebuah kejahatan serta penipuan yang dibalut dengan topeng keagamaan. Ya lu lihat lagi aja deh produknya. Mereka tuh bahkan nggak segan gitu buat gunain foto ulama besar, yaitu Syekh Ali Jaber yang wafat 2021 kemarin. Dan gue yakin banget sih, foto beliau yang ditaruh di produk garam ini itu tanpa adanya izin sama sekali. Yang mana ini udah masuk tindakan yang sangat tidak etis dan jahat banget gitu. Masalah tuh gini, kalau foto beliau digunain buat hal-hal positif, buat edukasi ataupun ngenalin ajaran-ajaran yang benar, ya itu nggak salah ya kan. Tapi kan mereka gunain wajah beliau buat menipu masyarakat lewat garam rukiah ini. Mereka bilang garam ini bisa buat ngeluarin aura negatif lah, netralisir gangguan jin lah, segala macem. Dan masih banyak hal lain yang seakan lu bisa dapatkan itu ketika garam ini lu pakai. Bahkan yang mirisnya gitu ya, banyak orang yang ngedimin hal ini, entah karena mereka takut dicekal, ataupun takut diserang, bahkan takut dibilang menentang agama. Dan tentunya, ini kan jadi pertanyaan ya, kenapa sih masyarakat itu tuh gampang banget itu percaya sama penipuan yang dibungkus dengan agama, dan hal apa gitu yang sebenarnya bikin jualan agama ini laku banget di Indonesia. Nah makanya video kali ini, gue mau bahas kenapa jualan agama itu laris di Indonesia. So, disimak sampai habis. Salah satu alasan kenapa jualan agama ini bisa laris banget di Indonesia itu adalah karena masih banyak orang yang belum paham agama secara mendalam. Karena seperti yang udah banyak terjadi, ketika mungkin mereka lagi bingung ngejalanin hidup ataupun lagi dapat banyak masalah, masyarakat itu senang banget cari solusi yang instan. Karena ya mungkin kurang punya ilmunya dan nggak percaya diri buat cari solusi sendiri. Dan mungkin itu sendiri ya, banyak banget doktrin yang udah tersebar luas yang bikin orang merasa bahwa agama itu bisa memberikan jalan keluar dengan cepat tanpa harus lewatin proses yang panjang. Sehingga pada akhirnya, masyarakat kita tuh malah banyak yang akhirnya memilih tokoh agama tertentu yang kelihatannya lebih paham soal agama. Sebenarnya sih nggak salah ya dengan hal ini. Karena memang kita nggak bisa pungkiri nih, kalau banyak tokoh agama, ya mereka tuh punya niat baik atau tulus buat membantu segala permasalahan yang terjadi. Tapi yang jadi ironinya, masih banyak masyarakat kita yang justru ditipu dengan embel-embel agama karena ketidaktahuan mereka. Sementara di luar sana, banyak orang yang malah nyari keuntungan dari situ. Akhirnya bertemulah supply dengan demand. Yang masa jauh-jauh deh, bentuk jualan agama tuh sekarang macam-macam ya. Ada air doa, garam rukiah, teh celup dengan tulisan ayat-ayat ya yang gue lihat. Atau bahkan investasi yang diklaim berbasis syariah, tapi dibungkus dalam label agama. Dan hal ini tuh pernah terjadi gitu ya, dengan kasus yang cukup populer di tahun 2018, yaitu sebuah investasi syariah yang bernama Kampung Kurma. Jadi awalnya tuh proyek ini ngajakin orang-orang buat investasi dengan cara beli lahan kafling, yang nantinya bakal digunain buat tanam pohon kurma. Nah, harga satu kafling yang luasnya 400 meter ini sih nilainya sekitar 100 juta rupiah. Ya nantinya ini bakal ditanam 5 pohon kurma. Tapi yang parahnya, mereka tuh janjiin bahwa setelah pohon kurmanya udah berbuah, investor ini bakal dapat untung sekitar 90 jutaan per tahunnya. Mungkin ini sih bikin investor tertarik ya, karena selain keuntungan yang besar, investasi ini juga berbasis syariah. Nah, investasi ini pun ternyata berhasil dapetin 2.000 orang yang ikut investasi ini, yang mana nominal itu sampai sekitar 333 miliar rupiah. Dan tapi yang mirisnya, karena investor ini udah terlanjur percaya bahwa pengelola kampung kurma ini adalah orang yang benar-benar agamis, bahkan ada ustadz terkenal gitu yang mempromosikan kampung ini, para investor tuh sampai berani buat setor duit, tapi nggak ada perjanjian jual beli secara sah di atas kertas. Dan kelanjutannya bisa ditebak. Ketika akhirnya para investor ini mencoba untuk follow up kelanjutan proyek ini,
Orang manajemen kampung kurma selalu bilang selalu diusahakan, padahal realitanya, kampung itu pun belum dibangun apa-apa, bahkan nggak ada pohon kurmanya sama sekali. Kenapa bisa demikian? Karena agama di Indonesia ini makin menjadi alat yang kuat untuk menarik perhatian. Makanya kalau udah ada kata syariah, berkah, atau halal, banyak orang yang cenderung merasa lebih yakin gitu. Dan terus yang kedua, karena banyak juga yang kurang ngerti soal investasi, jadi ketika mereka diajak ikut, ya mereka ikut-ikut aja gitu, tanpa benar-benar pikir panjang. Ditambah lagi ada juga yang pakai fatwa ulama besar buat ngasih legitimasi, seakan-akan kalau ada tokoh agama yang dukung, berarti itu aman gitu. Ya jadinya fenomena kayak gini tuh nunjukin ke kita, bahwa agama itu rentan digunakan buat kepentingan pribadi, apalagi di Indonesia. Alasan lain kenapa jualan agama bisa laris banget di Indonesia, itu adalah karena agama udah jadi bagian yang nggak bisa dipisah dari hidup masyarakat, sehingga terdapat banyak oknum yang bikin agama ini menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Ya kayak contohnya lo bisa lihat tadi deh, produk-produk kayak garam, air doa, dan segala macam. Itu adalah contoh gimana agama diubah jadi sesuatu yang bisa dijual, bahkan ini pun bisa dibilang bentuk kapitalisme dalam bentuk agama. Karena seharusnya, tujuan agama itu adalah sarana buat memperdalam keimanan dan juga buat memperbaiki diri manusia, bukan jadi satu penipuan yang dipelintir jadi peluang bisnis. Apalagi yang lebih parahnya, sejauh ini di Indonesia tuh gue belum nemuin ada regulasi yang ngontrol produk-produk yang dibilang ngejual agama gitu. Atau bisa dibilang masih abu-abu lah aturan tentang hal ini. Ya coba deh, lu lihat video ini. Jadi dalam video tersebut, ada banyak orang yang ngantri mau salim dan nyelupin jari seorang tokoh agama ke dalam botol yang tujuannya pun nggak jelas untuk apa. Karena abis celup jari ke botol, dia tuh langsung gantiin salaman lagi ke orang dan dia nyelupin jari dia ke botol lainnya. Ditambah lagi, orang itu malah dikasih uang yang dikumpulin lewat sebuah kantong plastik yang gue nggak tahu gitu, itu uang berapa banyak. Ya gue di sini no offense ya, tapi sekarang gini aja deh. Orang berbondong-bondong buat minta salim dan celupin jari sama tokoh itu. Pasti tujuannya macem-macem ya kan? Dan berharap ada perubahan di hidup mereka setelah ngelakuin hal itu. Tapi menurut gue jatuhnya kayak nggak logis sih. Karena produk jasa kayak gini tuh nggak ada bukti ilmiahnya, nggak pernah ada uji kualitasnya, bahkan cuma bermodalkan klaim dari orang-orang yang itu pun masih katanya. Dan yang mirisnya, ini pun juga terjadi di agama manapun. Karena banyak banget celah hukum di negara kita yang memungkinkan hal ini bisa berkembang tanpa ada pengawasan yang ketat. Makanya hal inilah sering dimanfaatin sama para pelaku kapitalisme agama. Karena kalau udah ada kata berkah, syariah, atau apapun yang membawa agama, orang-orang itu cenderung langsung percaya. Ditambah lagi dengan minimnya pengawasan dari lembaga terkait, mereka makin bebas tambahin harga dan ngejual produknya, yang semuanya itu malah berujung pada penipuan. Kalau ngeliat fenomena jualan agama yang laris di Indonesia, hal ini sebenarnya cukup miris, dan hal ini pun harus jadi bahan refleksi buat kita semua. Karena di satu sisi, kalau sampai jualan agama ini terus-terusan dibiarin, kedepannya pasti bakal banyak masyarakat yang jadi korban baru, karena mereka tuh lebih percaya label agama yang kelihatannya terkesan aman. Dan faktanya ini pun masih banyak terjadi gitu, di daerah-daerah yang tingkat edukasinya tuh terbilang rendah. Makanya, solusi dari ini semua, sebagai masyarakat kita tuh harus lebih rasional, dan juga lebih bijak buat nilai segala hal yang mengatasnamakan agama. Lagi juga nggak semua hal gitu, harus apa-apa ditanggapi secara berlebihan, apalagi buat urusan yang sebenarnya bisa dijelasin secara logis ataupun secara ilmiah. Ya simpelnya gini deh, kalau lu lagi sakit, ya solusinya itu konsultasi ke dokter, buat dapet tindakan yang tepat untuk menangani sakit yang lu alamin saat itu juga. Bukan dengan beli air doa yang klaimnya belum tentu benar, ataupun malah minta tokoh agama tertentu buat celup jari mereka supaya lu bisa sehat secara instan. Dan ketika banyak masyarakat yang udah punya pikiran nasional kayak gini, gue yakin seenggaknya mereka bisa bedain mana yang sekiranya masuk akal, dan hal yang masuknya penipuan tapi dibaluti dengan agama. Coba nih, kalau menurut lu kira-kira kenapa sih jualan agama itu bisa laris banget di Indonesia? Coba tulis di kolom komen.